Setiap tahun, Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ratusan ribu orang jatuh sakit, ribuan keluarga kehilangan rumah, dan ekosistem hancur dalam sekejap. Tapi tahukah kalian, banyak dari peristiwa ini bukan karena bencana alam. Jika semua kerusakan ini bukan sekedar karena bencana alam, lalu apa penyebabnya? Disinilah kita akan mengenal dan mempelajari yang disebut dengan tindak pidana lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella dengan NPM B1A022040. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai tindak pidana lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah tindak pidana lingkungan. Tindak pidana lingkungan terdiri dari dua unsur utama, yaitu tindak pidana dan lingkungan. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Sedangkan lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Maka dapat kita pahami bahwa tindak pidana lingkungan adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau setiap perbuatan lainnya yang melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tepatnya pada bab 15 tentang ketentuan pidana mulai dari pasal 97 hingga pasal 120. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang menetapkan bentuk pelanggaran lingkungan hidup dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Selain itu, terdapat juga peraturan pelaksana dan peraturan daerah yang mendukung penegakan hukum lingkungan. Jika kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur berbagai bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan. Di antaranya, pertama, pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu. 2. Pencemaran akibat kelalaian. 3. Pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi atau gangguan. 4. Memasukkan limbah B3 ke lingkungan tanpa izin. Yang kelima, dumping limbah atau bahan berbahaya lainnya ke lingkungan tanpa izin. Yang keenam, pembakaran hutan dan atau lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketujuh, kegiatan dan atau usaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Yang kedelapan, penyusunan AMDAL tanpa sertifikasi kompetensi. Yang kesembilan, memberikan informasi palsu terkait pengawasan lingkungan. Dan yang ke-10, menghalangi tugas pejabat dan atau penyidik lingkungan. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbagi atas dua. Yang pertama adalah sanksi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara yaitu paling singkat 3 tahun hingga maksimal 15 tahun dan pidana denda yaitu paling sedikit 3 miliar hingga paling banyak sebesar 15 miliar. Dan yang kedua adalah sanksi pidana tambahan yang berupa pertama, perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana, yang kedua, penutupan seluruh ataupun sebagian usaha, yang ketiga, kewajiban memperbaiki lingkungan akibat tindak pidana yang telah terjadi atau disebut dengan rehabilitasi lingkungan, dan yang keempat, pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong orang ataupun korporasi untuk lebih taat aturan dan menjaga lingkungan hidup.
Untuk lebih memahami tentang tindak pidana lingkungan, mari kita lihat salah satu contoh nyata tindak pidana lingkungan, yaitu kasus tempat pemrosesan akhir TPA ilegal Limo di Depok. Kasus TPA ilegal Limo di Depok ini berawal dari aktivitas pembuangan dan pengelolaan sampah tanpa izin yang sudah berlangsung sejak tahun 2010. Tempat pemrosesan akhir ilegal ini beroperasi adalah di lahan dengan luas sekitar 3,75 hektar yang merupakan milik PT Megapolitan Developments. Warga sekitar, terutama 5 perumahan di sekitar lokasi, telah lama mengeluhkan dampak keberadaan TPA ini, seperti bau tidak sedap, asap akibat pembakaran sampah yang mencemari udara, potensi longsor, serta kerusakan lingkungan. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi mengancam kesehatan masyarakat dengan resiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang sangat berbahaya bagi manusia. Penanganan kasus ini dimulai dari adanya laporan dan keluhan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pada November 2024, Menteri Lingkungan Hidup secara resmi menutup dan menyegel operasi TPA ilegal ini. Pelaku pengelola TPA berinisial J kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai penahanan oleh penyidik KLHK. Pelaku berinisial J dijerat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal-pasal yang dilanggar yaitu pertama, Pasal 98 ayat 1 yang mengatur tentang tindak pidana bagi orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan yang melebihi baku mutu dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Yang kedua, pasal 104 yaitu dumping, limbah, dan atau bahan berbahaya lainnya ke lingkungan tanpa izin dengan pidana maksimal 3 tahun pidana penjara serta denda paling banyak 3 miliar rupiah. Proses hukum berjalan secara transparan dan pada Juni 2025, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis maksimal kepada Jayadi, pengelola TPA ilegal tersebut, dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Vonis ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia sebagai peringatan terhadap kejahatan lingkungan yang sangat berbahaya dan memberikan dampak luas bagi lingkungan, masyarakat, dan juga ekosistem setempat. Melindungi lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memahami tindak pidana lingkungan dan konsekuensi hukumnya, kita bisa lebih sadar untuk menjaga alam dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk bisa lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.